Eh, Selamat siang Bapak Guru dan siswa-siswi sekalian. Siang kali ini saya akan menjelaskan bagian besar atau yang paling penting dari akun yang sekarang sedang ramai dibicarakan, sedang ramai didiskusikan dalam rangka persiapan P3K, dan selain itu juga sebagai media pembelajaran bagi guru-guru. Ada satu aplikasi yang disebut dengan SIM PKB. Jadi Bapak Ibu guru, untuk siswanya dulu ya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya di Play Store, dan di situ ada SIM PKB. Di dalam SIM PKB itu kita bisa masukkan email sesuai dengan email yang kita ikut waktu UKG kali lalu dan passwordnya. Setelah kita masuk di SIM PKB, di situ ada langkah-langkah untuk masuk di SIM PKB. Selain itu ada program guru belajar dan berbagi, BPG, prajabatan dan lain seterusnya, guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, iklan guru penggerak, dan sampai kepada pelatihan kepala sekolah. Nah, video kali ini, pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran untuk penghibasan dari materi yang saya sudah pelajari, yang saya sudah ikuti dalam materi di program guru belajar dan berbagi, dan di materi asesmen kompetensi minimum. Jadi perlu siswa-siswi ketahui bahwa untuk selanjutnya mulai dari tahun 2021 ini ujian nasional itu ditiadakan. Ujian nasional diganti dengan ujian asesmen nasional atau yang biasa disebut AKM atau AM. Jadi AM, mengapa AM itu hadir melalui presensi Bapak di Indonesia sekarang ini. Ujian nasional itu tidak menjadi tolak ukur lagi untuk kelulusan dari siswa. Jadi yang paling baik menurut hasil pengamatan dari pakar-pakar pendidikan itu yaitu ujian asesmen nasional. Nah, latar belakang hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tidak langsung pembelajaran dalam kompetensi. Jadi pembelajaran itu diadopsi oleh para guru, mengadopsi pembelajaran yang berbasis kompetensi. Apa pentingnya asesmen nasional ini? Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi siswa. Jadi tidak hanya kompetisi tentang kognitif saja, tapi keterampilan juga diukur melalui asesmen nasional. Nah, karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu yang pertama tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan yang terakhir itu bagian keenam yaitu gotong royong. Nah, karena 6 karakter ini maka penting sekali bagi guru untuk mengadopsi atau mengambil strategi pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang, yaitu pembelajaran yang bisa menilai semua siswa itu dari berbagai lini, dari semua lini. Nah, untuk itu ditekankan kepada dinas terkait dan sekolah supaya mengadakan media pembelajaran yang bisa menunjang siswa untuk mencapai target dari pendidikan sekarang. Nah, konsep asesmen nasional itu ada tujuan dan manfaatnya. Asesmen nasional akan menghasilkan informasi untuk membantu yang pertama perkembangan mutu siswa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun diukur perkembangan siswa melalui asesmen nasional. Kemudian kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, masalah apa di dalam sistem pendidikan itu semua diukur dari waktu ke waktu, sehingga dinas pendidikan harus jeli untuk melihat tingkat perkembangan dari semua sekolah yang ada di bawah bimbingan dinas tersebut. Kemudian digunakan untuk pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Itu tujuan dari asesmen nasional ini. Lalu mendorong dinas yang punya hubungannya juga dengan
sekolah, bukan hanya dinas pendidikan, tapi dinas-dinas yang punya kerjasama untuk mengadakan perlombaan di sekolah-sekolah untuk melaksanakan asesmen nasional ini. Kemudian teknis pelaksanaan AKN, di situ ada 3, yaitu yang pertama asesmen nasional itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu AKN, kemudian survei karakter, dan yang terakhir yaitu survei lingkungan belajar. Pada materi AKN, pada tiga komponen ini, yang pertama yang dimulai dari AKN itu yang memahami, menggunakan, mengevaluasi dan refleksi. Memahami, menggunakan, terus mengevaluasi dan merefleksi. Evaluasi dan yang terakhir yaitu refleksi. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Di asesmen ini ada 2 penilaian, yaitu komponen literasi dan komponen numerasi. Literasi yaitu berkaitan dengan maksudnya bagaimana seseorang siswa atau siswi bisa memahami teks apa saja, kemudian dia bisa mendalami teks tersebut, kemudian bisa mengambil kesimpulan. Itu berkaitan dengan literasi. Jadi dia membaca dulu, kemudian menemukan masalah di dalam teks, lalu merefleksi dan terakhir mengevaluasi. Sedangkan literasi berkaitan dengan numerasi itu berkaitan dengan angka. Jadi ada kaitannya dengan matematika. Dia harus memahami permasalahan yang ada dalam soal matematika, kemudian mengaplikasi atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya sebelum dia memahami teks tersebut dia harus berpikir kira-kira ini kaitannya dengan materi apa, apakah aritmatika kah, trigonometrika, aljabar kah, atau persamaan linear atau variabel dan yang lain-lain pada materi matematika tersebut. Kemudian ada jenjang waktu yang diberikan antara satuan pendidikan. Jadi asesmen nasional ini diberikan kepada semua satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Pada jenjang pendidikan SD, literasi hari pertama itu diberikan 75 menit. Jadi durasi waktunya hanya 75 menit. Itu untuk SD. Kemudian jam keduanya yaitu survei karakter ada 20 menit. Kemudian di hari kedua untuk SD, literasi numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajarnya juga 20 menit. Jadi totalnya 90 menit untuk satu hari. Lalu 180 menit selama 2 hari. Kemudian SMP dan SMA sama, tes literasinya 90 menit, sedangkan survei karakternya 30 menit. Kemudian di hari kedua tes numerasinya atau tes yang berkaitan dengan matematika yaitu 90 menit, dan survei lingkungan belajarnya yaitu 30 menit. Lalu siapa saja atau yang terlibat dalam ujian asesmen nasional ini kira-kira semua siswa atau sebagian siswa saja. Jadi ada perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional ini. Kalau di ujian nasional semua siswa kelas 3 harus ikut ambil bagian, karena di ujian nasional itu akan menentukan lulusan siswa. Sedangkan pada asesmen nasional tidak semua siswa itu melaksanakan ujian asesmen nasional, hanya sebagian siswa atau sampel saja dari satu angkatan. Jadi satu angkatan mungkin diambil setengah saja dari misalnya kalau jumlahnya 140, mungkin yang diambil sebagai peserta asesmen nasional hanya 60, dan bukan kelas 12 yang diambil pada tingkat jenjang SMA, kelas 11, sedangkan SMP-nya kelas 8 dan SD-nya yaitu kelas 5. Lalu bentuk soal di asesmen nasional itu ada pilihan ganda berkompleks, tes uraian,
Kemudian di situ juga meminta siswa untuk menjelaskan secara singkat pembelajaran yang diterima selama sekolah itu, selama dia menempuh kegiatan belajar mengajar. Kemudian nomor soalnya juga berbeda. Untuk SD ada 30 nomor, baik itu literasi numerasi maupun literasi membaca. Sedangkan untuk SMA-nya ada 36 nomor. Lalu ada 3 segitiga belajar yang ada dalam segitiga belajar yang dalam AKM ini, yaitu asesmen, tiga segitiga belajar yaitu AKM, kemudian pembelajaran dan kurikulum, pembelajaran dan kurikulum. Jadi ini tiga segitiga ini maksudnya ketiga-tiganya ini mempunyai keterkaitan, mempunyai hubungan satu sama lain untuk menyukseskan ujian asesmen nasional. Dan yang terakhir dari pembelajaran kali ini berkaitan dengan AKM, karena tadi saya hanya mau menjelaskan garis-garis besar saja, yaitu perbedaan pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Kamu berpusat pada kebutuhan, pada materi pembelajaran. Yang kedua, belajar untuk pemahaman konsep. Pada mencakup materi. Yang ketiga, pembelajaran terkait konsep penyata. Orientasi pada proses, baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi yang terakhir yaitu perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Kalau pembelajaran berbasis kompetensi, dia berpusat pada kebutuhan siswa. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, dia berpusat pada materi pembelajaran. Jadi semua harus menguasai materi pembelajaran, semua siswa. Materi pembelajaran dari pembelajaran apa saja atau materi misalnya matematika, bahasa Indonesia, dia harus kuasai semua. Sedangkan pembelajaran berbasis kompetensi, dia hanya berpusat pada kebutuhan siswa. Jadi kira-kira dia mau belajar jurusan apa selanjutnya, dia mau ambil jurusan apa saja waktu kuliah, yang berpusat pada materi yang ada kaitannya dengan kuliah atau jurusan yang diambil nanti pas kuliah. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi juga, dia belajar untuk memahami konsepnya. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, belajar untuk cakupan materi. Jadi semua materi. Lalu pada pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berkaitan dengan konsep hidup nyata. Jadi yang dipelajari itu yang sesuai dengan konsep hidup nyata atau yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten tidak dikaitkan dengan konsep hidup nyata. Dan yang terakhir, orientasi pada pembelajaran kompetensi, orientasinya itu pada proses. Jadi yang dinilainya itu proses. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, yang dinilainya itu hasil akhir. Jadi yang digunakan dalam asesmen nasional yaitu ini, pembelajaran berbasis kompetensi. Mengapa? Karena orientasinya pada proses. Beda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional dia lebih kepada pembelajaran berbasis konten, karena yang dibutuhkan yaitu nilai ujian akhir. Sedangkan asesmen nasional
dinilai pada proses selama pembelajaran. Jadi nilai dari asesmen nasional itu tidak menentukan bahwa siswa itu lulus atau tidak, tetapi itu sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk menilai apakah sekolah itu kualitasnya baik atau tidak, sekolah atau lingkungan belajar yang dipilih oleh siswa selama dia menjalani kegiatan belajar mengajar itu baik atau tidak. Jadi itu perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Jadi itu garis besar yang saya telah pelajari selama saya mengikuti program belajar dan berbagi berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Jadi terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Jadi sekali lagi ditekan, kamu ini masih kelas 10 untuk siswa-siswi masih kelas 10 dan tahun depan kamu yang dipilih untuk mengikuti ujian asesmen nasional ini. Jadi tolong pelajari materi-materi dan hal materi itu harus dikaitkan dengan semua pembelajaran yang kamu terima. Matematika itu pasti ada kaitannya dengan fisika, ada kaitannya dengan geografi, ada kaitannya dengan ekonomi. Jadi asesmen nasional pun satu bisa materi. Ada keterkaitan antara satu pembelajaran dengan pembelajaran yang lain. Dan jumlah soalnya tadi berapa? Untuk siswa-siswi SMA, jumlah soalnya tadi berapa? Ada 36. Untuk literasi membaca dan literasi memoras. Jadi itu dua penilaian itu yang harus dipelajari. Terima kasih banyak untuk partisipasi dari ibu sekalian, dari bapak dan siswa-siswi. Selamat siang dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak.